Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak baru Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa sebelum belajar. Belajar kita sudah mulai. Setelah saya berdoa, Ibu akan periksa kehadirannya terlebih dahulu. Jadi silakan angkat tangan untuk cek kehadirannya. Agus, Alif, Fitri, Hanfa, Cinta, Khalifa, Malida, Muhammad Dhani, Muhammad Suwajiana, Triana, Nada, Putri Asifa. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita, mengenal teks berita. Nah, sebelumnya aku mau bertanya, kira-kira kalian pernah melihat atau menyaksikan sebuah berita? Kira-kira berita apa yang sering kalian saksikan? bencana Korupsi, politik ya, berita tentang politik, terus berita tentang apa lagi? Bencana. Contohnya? Bencana apa? Banjir, atau kebakaran. Nah, sebelum kita mengenal apa itu teks berita, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertama, memahami pengertian teks berita secara tepat. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks berita dengan benar. Ketiga, menjelaskan unsur-unsur kunci dalam teks berita. Dan keempat, menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang dibaca atau didengar. Termasuk ke pengertian dari teks berita. Pengertian dari teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Berita disampaikan melalui media massa, media cetak, media daring maupun media elektronik dengan tujuan memberikan informasi secara jelas dan informatif. Jadi, teks berita itu adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau menceritakan atau melaporkan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Ya, untuk apa? Untuk diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh rakyat ramai. Bisa melalui media massa, media cetak, maupun media daring dan elektronik. Teks berita juga harus bersifat faktual dan penting untuk diketahui masyarakat. Apa itu aktual? Aktual itu terpercaya atau jelas adanya sebenarnya kenyataannya seperti itu. Aktual dan sama harus jelas
Dan yang kenyataannya seperti di lapangan. Contohnya, misal beritanya tentang bencana banjir, ya harus sesuai dengan apa yang dilihat. Ya, isi beritanya misal banjir, ya dengan debit air berapa sesuai. Jangan sampai kamu menuliskan beritanya tentang bencana banjir, tapi kenyataannya bencananya longsor. Itu kan tidak sesuai, tidak aktual. Selanjutnya, dapat ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat faktual, yaitu berdasarkan kenyataan atau peristiwa nyata. Seperti tadi ya, harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Jadi karena bagaimana yang membaca, yang menyaksikan berita akan tahu kalau tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan peristiwa nyata. Yang kedua, bersifat aktual, artinya peristiwa yang diberikan masih baru atau sedang terjadi. Setelah terjadi sebuah kebakaran di sebuah gudang tadi malam, itu kan peristiwanya yang masih baru terjadi, masih hangat dibicarakan. Bahasa gaulnya sedang hot. Jadi berita itu harus aktual, harus yang masih baru atau sedang terjadi. Jangan beritanya berita tahun lalu, itu kan sudah tidak baru, sudah tidak dibicarakan. Ya, yang ketiga, menggunakan bahasa sesuai dengan kebiasaan Indonesia. Jadi membuat berita itu tidak boleh menggunakan bahasa kita sehari-hari. Ya, harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Contohnya, misal kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita menggunakan bahasa Sunda, misalkan. Kan ini berita buat halayak ramai, maksudnya bukan buat orang Sunda saja, tapi seluruh Indonesia misalkan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bagaimana orang yang di luar dari orang Sunda bisa tahu beritanya? Terakhir, disajikan secara objektif, tidak memihak, tidak mengandung opini penulis. Jadi dan secara objektif itu harus sesuai dengan apa yang realitas di lapangan. Misalkan telah terjadi kebakaran di sebuah rumah yang menewaskan 4 korban. Nah, korbannya itu ada 4. Ya kamu tulis saja sesuai dengan apa yang terjadi. Korbannya ada 4, itu tulis 4. Jangan korbannya ada 4, kamu tulis 5. Misalkan. Itu kan tidak sesuai fakta, itu tidak objektif. Itu kan menurut pendapat kamu, tidak boleh. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada 6. Ya. Atau kita sering 6 atau sering disingkat dengan 5W plus 1 K. Apa saja? Yang pertama, W yang pertama adalah what atau apa? Peristiwa yang terjadi. Jadi kita harus mengadu unsur-unsur ini. Kamu tahu itu ada apa? Peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa itu apa yang akan diberitakan? Misal seperti tadi, peristiwa yang akan diberitakan atau yang akan ditulis di teks beritanya mengenai kebakaran. Dia tulis mengenai peristiwanya. Terus yang kedua, siapa pihak yang terlibat? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kan kebakaran itu nggak tiba-tiba langsung kebakaran, pasti kan ada sebab dan akibat. Nah, akibat dari kebakaran itu pasti kan ada sebab, Pak. Pasti Pak, kalau sebab ada sesuatu yang terlibat. Misal kebocoran gas atau konsleting listrik. Terus yang ketiga, di mana tempat kejadian berlangsung? Di mana tempatnya? Contoh,
kebakaran rumah misalnya. Di mana alamat yang kebakaran itu? Jadi harus jelas dituliskan di situ supaya apa? Supaya pembaca juga tahu di mana nih tempat kebakaran itu. Selanjutnya, when, kapan, waktu kejadian. Sama seperti tempat, waktu juga harus dituliskan secara jelas. Kapan waktunya terjadi? Contohnya, misal kebakaran terjadi pukul 1 malam. Nah, itu kan jelas. Jadi kebakarannya di jam 1 malam. Ya, jangan sampai tidak ada keterangan waktu. Itu bagaimana? Pembaca bisa tahu kapan kejadiannya, kebakaran itu. Kalau ditulis jadi tahu. Selanjutnya, why? Mengapa? Sebab terjadinya peristiwa. Seperti tadi ya, kawan. Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Jadi bagaimana bisa terjadi peristiwa tersebut? Ya tadi, misalkan kebakaran terjadi akibat gas LPG atau akibat konslet istri. Sebab terjadinya peristiwa tersebut apa? Dituliskan. Terus terakhir, atau bagaimana proses atau cara terjadinya peristiwa. Nah prosesnya itu bagaimana? Kan tadi seperti Ibu bilang, nggak mungkin tiba-tiba langsung kebakaran, pasti ada prosesnya. Apakah misalkan strategi listrik, apakah gara-gara ngecas HP sambil dimainin, atau gara-gara ada konslet di bagian kabelnya, terus tiba-tiba ada percikan api, itu kan bagian dari proses. Selanjutnya, struktur teks berita. Ada 4. Yang pertama ada judul berita atau headline. Berfungsi sebagai identitas utama menarik perhatian pembaca dan merangkum inti peristiwa secara singkat. Jadi judul itu adalah identitas utama atau yang merangkum semua tulisan. Misal seperti tadi ceritanya atau beritanya itu tentang bencana alam. Misalkan yang digambarkan itu tentang banjir. Nah, nanti judulnya banjir bandang melanda semua kampung di Bogor. Nah, itu tentang berita merangkum semua. Berarti berita tersebut tentang bencana banjir. Yang kedua, kepala berita atau teras berita. Paragraf pembuka yang berisi unsur terpenting yaitu ringkasan peristiwa yang mencakup unsur 5 baris sepihak atau adiksi siapa, kapan, di mana dan jadi teras berita itu nanti sudah kebagian intinya, bagian yang menceritakan tadi yang menceritakan tentang waktunya kapan, tempatnya di mana, peristiwanya seperti apa. Yang ketiga, tubuh berita atau body berisi penjelasan atau penjabaran lebih detail mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini biasanya menjawab unsur mengapa, tentang dan bagaimana kejadian secara lebih mendalam. Sama ya, di tubuh berita itu diperjelas bagaimana kronologinya, apa yang membuat peristiwa tersebut terjadi. Itu diceritakan di situ atau dituliskan di bagian tubuh berita. Yang terakhir, bagian ekor berita atau ending. Bagian penutup yang memuat informasi kurang penting atau informasi tambahan, seperti kesaksian saksi mata dan peristiwa maupun latar belakang. Di ekor berita itu bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari beritanya. Bagaimana misalkan korban telah dibawa ke rumah sakit dan ditangani karena kan korbannya itu ada 5 orang
5 kelimanya terjadi sakit ataupun kesaksian-kesaksiannya masih terjadi kecelakaan tersebut atau bisa terjadi bencana tersebut awalnya bagaimana masuk ke bagian orang kita. Selanjutnya adalah pembahasan teks berita. Yang pertama menggunakan kalimat efektif dan lugas. Yang kedua memanfaatkan kata kerja material, misalnya terjadi melaporkan menyampaikan. Biasanya kalau reporter berita kan terjadi kebakaran di sebuah atau kami saya melaporkan kejadian teror pocong misalnya, ya. Sekarang bagaimana? Saya melaporkan teror pocong di sebuah kampung misalnya, ya. Selanjutnya menggunakan keterangan waktu dan tempat secara jelas. Tadi banjir bandang melanda Kota Bogor. Kota Bogor kan luas. Jadi kalau misalkan judulnya seperti itu, misal di isi berita itu harus digambarkan sama waktu dan tempat yang jelas. Jadi jangan kalau Kota Bogor kan tadi kan luas. Kota Bogor itu di bagian bisa memakai bersifat khususnya. Selanjutnya merupakan membaca teks berita. Pertama, menambah wawasan dan pengetahuan tentang peristiwa di sekitar. Nah, kalian nih kita yang harus buat baca berita. Kalau kita harus baca berita, kita tidak akan tahu bagaimana keadaan sekitar. Contohnya tadi, saya kan tadi menambah wawasan dan pengetahuan tentang peristiwa sekitar. Sekarang itu kan lagi marak nih, ya, teror pocong, ya kan? Bagaimana kita tahu kalau misalkan ada teror tersebut kalau kita tidak mengikuti berita, kalau kita tidak membaca berita? Dan sekarang berita itu mudah diakses di mana saja, ya. Yang kedua, melatih kemampuan membaca kritis dan berpikiran logis. Membaca berita juga manfaatnya membantu kita untuk bisa membaca kritis dan berpikiran logis, supaya pikiran itu tidak di situ saja. Pikiran kita tuh begitu terbuka. Oh iya ya, ternyata pojok tuh udah sampai sini, misalnya. Atau oh ternyata dunia itu sedang seperti ini. Terus yang ketiga, membantu membedakan informasi benar dan informasi palsu. Nah, kadang-kadang kita suka bertanya nih, emang benar ya pocong itu benar kata-kata dia. Kan kita, itu kan pertanyaan ya, apa benar apa enggak? Itu beritanya tuh berita hoax atau berita nyata benar. Makanya kita harus membaca beritanya supaya tidak termakan berita-berita palsu. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian terhadap peristiwa sosial di dan lingkungan. Artinya masih berkaitan seperti yang di atas, supaya kita tahu apa sih yang sedang terjadi di lingkungan kita, apa sih yang sedang terjadi di lingkungan dunia, di negara-negara lain, apalagi dengan membaca berita. Selanjutnya, media penyebar berita. Ada 3, media cetak, media digital, dan media massa. Media cetak, contohnya mungkin kalian pernah melihat sebagai bungkus gorengan biasanya, ya, atau bapak kalian, ayah kalian sering membaca di contoh media penyebaran berita di media cetak. Ini namanya koran. Ini media cetak. Awas bukan Jawa tinggal 20%. Gawe judul. Terus ancaman bencana depan mata, pemerintah bisa bertindak. Ini beritanya dari Radar Cirebon. Yang beritanya dari Radar Cirebon. Contoh beritanya.
nggak usah baca-baca koran ya, di HP juga banyak. Yang kedua, media digital. Media digital itu apa? Media digital itu yang biasa kita akses melalui internet. Ya, melalui internet biasanya melalui website, bisa kompas.com dan bisa. Kemudian setelah ini Mas akan cek berita hari ini di kompas.com, nanti akan banyak berita apa saja. Yang ketiga, media massa. Media elektronik, bisa berupa radio atau di televisi. Itu biasanya kalian nonton di televisi ya, setiap jam 12 siang, jam 5 jam 6 pagi, itu ada di liputan 6, Metro TV, tuh. Atau di radio sekarang jarang loh yang radio. Nah, tapi ada nih radio zaman sekarang biasanya pakai podcast, tahu kan? Podcast itu juga sarana media penyebaran berita. Selanjutnya, nah ini dia contoh media. Nah, seperti ini contoh media digital. Ibu dapat fotonya dari kompas.com. Rupiah sentuh 17.500 per dolar US. Investasi pasar kelas 24 jam. Itu contohnya melalui website atau media digital. Kita coba lihat melalui media massa. Kalau media cetak kan ini ada ya contohnya. Nah, ini dari contoh media cetak di koran harian. Nah, sekarang kita coba lihat di Ya, ada sertifikat ada yang disampaikan juga spesifik important aksi dan kerja. Saat itu ada saat itu dari Provinsi Masalah juga sebenarnya satu ton soal kaki sama dikatakan sempat di seluruh sapi ada dikatakan di kandang sudah melakukan tapi bagi di kandang bukan kalau sapi bukan yang kaki juga jenis lapangan jalan jadi lagi seorang bukan dapat bekerja saat itu yang dulu seorang orang proses masuk ke sebuah sama kecantikan kerja sapi yang kami bukan akan kembali melakukannya sapi jenis mental juga stres sangat kurang. Tadi beritanya kata apa? Sapi kurban masuk ke ternyata bukan itu saja ya, sapi juga luar sapi. Tadi di berita tadi sapinya tuh kenapa tiba-tiba masuk ke salon? Dari apa? Tiba-tiba stres, ya karena kaget baru melihat manusia. Sama manusia banyak maksudnya. Tapi sini di kandang melihatnya sapi, biasanya kalau melihatnya itu teman-temannya aja, itu manusia nih kaget. Kita juga kadang kalau tempat baru kaget kan, yang paling ramai sama sapi itu. Nah, coba kalian buka halaman 117 sama buka. Nah, disitu ada unsur-unsur berita ya, berita contohnya, garis berita contohnya ada, isi berita dan kesimpulan.
Nah, sebelum kita memulai diskusi, kira-kira kalau tadi Ibu menjelaskan, ada yang mau bertanya? Boleh siapa? Ya, Lip. Kamu berita faktual. Ciri-ciri teks berita faktual itu berdasarkan kenyataan. Kayak kali tadi bagus. Kenapa berita harus faktual? Kenapa? Karena sebagai wawasan, sebagai bagaimana membaca digital kenyataannya sampai jadi seperti apa kalau itu tidak faktual, tidak sesuai fakta. Kan faktual itu harus sesuai kenyataan, harus sesuai fakta. Misalnya Ali bikin buat berita, misal berita tentang bencana, tentang kecelakaan, lalu harus berita yang bersifat faktual, yang berdasarkan kenyataan. Misal terjadi kecelakaan di jalan Basuki Rahmat. Itu namanya Basuki Rahmat. 2 motor tertabrak oleh sebuah mobil. Itu harus faktual, harus sesuai dengan kenyataan yang tidak atau enggak mengenai tabrakan mobil. Ya, jangan sampai kenyataannya motornya ditabrak lagi sama motor, tapi kamu tulisnya ditabrak sama mobil itu tidak boleh. Jadi jawabannya harus sesuai faktual. Karena berita itu kan menjadikan informasi. Selanjutnya ada boleh ada contoh berita di media cetak selain koran. Kita tadi contoh kalau media cetak itu koran. Selain koran ada yang namanya majalah. Kalian pernah mendengar atau pernah melihat majalah yang suka ada TTS, kata-kata silang, ya. Majalah biasanya majalah itu isinya kalau nggak berita tentang cerpen, biasanya pernah lihat. Jadi selain koran, media cetak itu ada majalah, ya. Puas jawabannya? Baik, karena kalian sudah bertanya, sekarang gantian yang bertanya. Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira tadi udah dibahas. Kalau misalnya udah bisa menjawab, berarti udah mendengar. Media apa yang biasa untuk menyajikan berita? Media apa saja? Boleh dari media cetak, media cetak, media digital, dan media massa. Tadi contohnya ya, media cetak itu bisa di koran atau majalah. Media digital bisa diakses melalui internet atau website. Media massa seperti radio atau televisi. Selanjutnya, kira-kira nih, struktur dari berita itu apa sih? Saya tahu. Saya Bu. Ya, 1 judul, 2 teras berita, 3 tubuh berita, 4 ekor berita. Nah, struktur dari teks berita yang pertama ada judul, yang kedua ada ekor berita, 3 tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Sudah jelas ya? Sudah. Kalau sudah jelas, silakan kita buat kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Kita membuat 3 kelompok. Tapi sebagai kelompok di kelompok 3. Oke. Contoh 3. Selanjutnya, Agus. Boleh.
Lanjut, Alif. Tanda. Jadi kelompok 2. Ingat ya. Boleh lupa. Kelompok 2. Pak. Oh jangan. Kelompok 1. Kelompok 1. Cumilan kelompok 1. Baik, perhatikan. Nanti kalian akan diminta untuk menyusun teks berita. Jadi nanti berita dan berita. Nah, kalian itu akan disuruh membuat teks berita, menyusun teks berita. Jadi nanti bagian mana yang menjadi bagian dari judul, mana yang menjadi bagian dari merah, menjadi bagian dari judul, dan mana yang menjadi bagian dari berita. Tapi setiap kelompok melihat berbeda-beda beritanya, sumbernya. Kelompok pertama dari media cetak. Kelompok kedua dari media digital. Silakan nanti kalian akses media digitalnya menggunakan handphone. Karena kemarin sudah menyuruh kalian untuk membawa handphone. Dan kelompok ketiga itu dari media massa. Ya, bisa cari di YouTube. Itu bagian. Sebelum nanti supaya fokus ya, supaya fokus karena sudah siang pasti ngantuk. Good teks kalian. Kita akan bermain swab, dan silakan.
kita katakan berarti ya. Kalian berempat. Simpan rupanya di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah meja, satu pulpen. Ya, dua, simpan. Kalau bilang kalian tetap satu, tangan simpan. Kalau aku bilang bu, kalian tepuk meja, pukul meja. Kalau aku bilang pen, kalian bisa pen, ambil pulpen yang di tengah-tengah. Paham? Kita latihan dulu, coba. Slap aja, jangan dimain. Boom, pen, fokus, perhatikan ke depan, jangan perhatikan ke. Coba pegang kepala. Pen. Ya, siapa yang salah? Coba boom. Coba pegang buku. Coba kalian pegang boom. Pen. Oke, sudah ya? Sudah konsentrasi kan? Silakan dimulai. Sesuai dengan media yang sudah dijelaskan dan sudah bagi. Silakan ada yang mau catat, tadi. Silakan berdiskusi. Bila ada yang kurang paham, boleh. Kurang paham boleh dilihat di buku tadi di halaman.
Sudah? Nanti silakan maju per kelompok. Tunggu siapa yang akan yang hasil kelompoknya. Ya, satu orang saja. Siapa yang sudah? Kira-kira kelompok mana? Kelompok 3, boleh kelompok 3. So, kelompok 3 maju terlebih dahulu. Boleh. Di sini aja di tengah. Nah. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, perkenalkan saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelompok kami. Ya, silakan. Kamu dari media apa? Kelompok 3. Media massa. Silakan dibacakan. Judul berita. Pertemuan demo guru dan mahasiswa di depan gedung DPR atau Kompas Petang. Ya, boleh bergantian. Guru dari berbagai daerah merasa dari atas ke pegangan atau
Ya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, beri tepuk tangan buat ya. Silakan kelompok 3 boleh duduk kembali. Terima kasih presentasinya. Ininya dikumpulkan ya. Selanjutnya siapa? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan berpresentasi? Yang keras suaranya biar terdengar ya. Dari kelompok 1 akan melakukan diskusi dan media Pak. Cerita. Silakan. berita serta proyeksi baik publik dengan dan harus penuhi Bupati Kunjungan Daerah yang tempat jadwal pulang memberikan secara kebutuhan tubuh pada bulan 5 sampai 19 berjuta dan saya cek ke lapangan dengan sehingga kita pejabat teknis berkaitan pada bupati dan sangat dikoordinasi pada minggu itu tanggal 12 2025. Ya. Dan sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan berita dari silakan boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir, kelompok 2. Silakan presentasi ke depan. Kita, silakan. Lalu dari kelompok 2 akan menunjukkan diskusi media kita. Judul berita tempat hitung level 91 di HSD Lestari Nomor 1 Berbadan.
Ada dari kelompok 1, dari kelompok 3, sudah ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Coba. Nah, itu kita perhatikan ke depan. Ibu kasih kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Kesimpulannya, teks berita merupakan teks yang menjadikan informasi faktual dan aktual tentang suatu peristiwa dengan memahami pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, dan gaya bahasanya. Peserta didik dapat membaca, memahami, dan menyikapi berita secara cerdas dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setelah kita belajar mengenai teks berita tadi, pengertian pengertian dan ciri-cirinya, struktur yang ada, diharapkan kalian semua bisa memahami apa sih teks berita itu, apa sih berita itu. Berita itu harus menangkap saja, tentu ya. Mungkin kedepannya nanti kalian bisa menulis berita, nanti kalian juga tahu nih apa saja nih yang harus ada di teks berita. Paham ya? Nah, tugas untuk minggu depan di pertemuan berikutnya, silakan kalian cari satu berita dan tuliskan berita di media apapun. Bisa itu di media cetak, di media digital, ataupun di media massa. Kalian tuliskan beritanya lengkap dengan strukturnya, dimuat apa saja, dari judul, secara berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, silahkan kalian tuliskan dengan berbentuk emoji perasaan kalian. Kalian gambarkan juga. Oh, emoji yang sopan ya. Bagi dua. Sampai pada kalian belajar emoticon ya. Ingat, awas lakukan. Sudah? Kalau sudah, buku paket pelajarannya dikumpulkan kembali dan nanti kursi dan mejanya dibereskan ke tempatnya. So, dikumpulkan dulu bukunya, terus buku tulis kalian, tulisnya dilakukan ke dalam tas. Kalau sudah, silakan masukkan ke dalam tas. Yuk. So, kalau sudah dimasukkan, buku paketnya dikumpulkan. Itu nanti dikumpulkan pas pulang. Kalau sudah, silakan ketua kelas dipimpin.
Dan minggu depan kita bertemu kembali. Kakak boleh seperti itu.